Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang adaptasi fisik dan psikologi selama kehamilan. Akan ada dua bahan kajian atau pokok bahasan pada adaptasi perubahan fisik dan psikologis. Yang pertama perubahan biofisik ibu hamil dan yang kedua perubahan psikologis ibu hamil. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait perubahan biofisik ibu hamil. Nah, pada perubahan biofisik ibu hamil, yang pertama ada pembesaran uterus. Pada kehamilan 12-14 minggu, di sini uterus akan membesar melewati pelvis dan bisa kita raba di area simfisis pubis. Kemudian pada kehamilan 20-22 minggu ini akan mencapai setinggi umbilikus. Kemudian pada kehamilan aterem atau 36 minggu ini akan mencapai prosesus sipoideus. Kemudian efek ke dinding abdomen, di sini uterus akan berputar ke kanan karena kolot retrosigmoid ada di sebelah kiri. Uterus akan terus membesar, kemudian akan menyebabkan kontak dengan dinding anterior abdomen dan di sini yang akan menekan usus halus karena usus halus berada di samping abdomen sehingga dia bisa menekan usus halus yang bisa menyebabkan konstipasi pada ibu hamil. Kemudian umbilikus juga akan menonjol keluar. Kemudian muncul linea nigra dan atau linea alba. Kemudian 2-4 minggu sebelum partus, janin ini akan turun ke pelvis sehingga tekanan pada diafragma akan menurun sehingga ibu akan merasakan lega. Jadi nafasnya akan semakin longgar, tidak merasa sesak lagi. Nah, kemudian turunnya kepala atau disebut lightening ini bisa diketahui dari TFU atau tinggi fundus uteri. Kemudian efek ke postur tubuh. Nah, ini ketika kehamilan aterem, ini punggung akan tertarik ke belakang untuk mempertahankan keseimbangan postur tubuh. Nah, akhirnya ibu hamil akan sering merasakan nyeri punggung karena perutnya ke depan akan semakin besar, punggungnya juga akan tertarik ke belakang. Sehingga untuk keseimbangannya sehingga akan merasa nyeri punggung. Kemudian terjadi peningkatan progesteron yang akan menyebabkan relaksasi ligamen penyangga sendi sakroiliaka yang akan menyebabkan ketidakstabilan dari pelvis. Kemudian yang ini akan menyebabkan otot-otot punggung dan paha ini akan menegang, menahan dari pelvis sehingga ibu hamil akan sering merasakan pegal di area paha, di area punggung, bahkan juga biasanya juga bisa terjadi kram seperti itu. Kemudian perubahan pada metabolisme, di sini sesuai perkembangan janin dalam uterus maka akan terjadi peningkatan berat badan. Kemudian peningkatan gula darah puasa yang akan menyebabkan penurunan dari kebutuhan insulin dan akan memicu terjadinya gestasional diabetes mellitus yang akan mempunyai efek terhadap janinnya ini yaitu makrosomi atau bayinya besar dan komplikasi lainnya. Nah, kemudian selama kehamilan konsentrasi albumin ini akan menurun, fibrinogen akan meningkat, dan imunoglobulin akan menurun. Kemudian pada trimester 2, plasma lipid ini juga akan meningkat. Plasma lipid ini biasanya terdiri dari lipid, kolesterol, fosfolipid, free fatty acid, sama lipoprotein. Nah, kemudian perubahan pada payudara, ini payudara akan membesar, penuh dan menegang, kemudian pasien juga mengeluh adanya tarikan, biasanya terasa gatal dan berat, kemudian juga putingnya menonjol, kemudian areola akan semakin menghitam dan membesar, dari biasanya kurang lebih 3 cm menjadi kurang lebih 5-6 cm, kemudian kelenjar-kelenjar kecil di sekitar areola ikut membesar juga, kemudian aliran darah ke jaringan payudaranya akan meningkat, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Nah, ini untuk persiapan ketika akan menyusui. Kemudian ada juga ibu hamil yang ketika hamil itu sudah mengeluarkan kolostrum. Jadi sudah akan mengeluarkan cairan ASI yang pertama kali keluar. Biasanya berwarna kekuningan dan sangat baik untuk bayi seperti itu. Nah, ini perubahan pada sistem reproduksi yang pada uterus. Uterus ini akan melunak, kemudian lebih bundar,
Kemudian terjadi peningkatan ukuran dan volume untuk menampung janin, plasenta, dan air ketuban. Kemudian terjadi pembesaran serabut otot dan pembentukan serabut otot baru di sekitar uterus, efek dari stimulasi estrogen. Kemudian jaringan fibroelastik ini akan meningkat, ini yang akan menyebabkan untuk menyanggah dinding uterus dan memungkinkan terjadinya kontraksi saat partus. Nah, kemudian ini perubahan sistem reproduksi pada serviknya. Di sini serviknya akan melunak mulai usia kehamilan 8 minggu karena adanya peningkatan vaskularisasi, edema, dan hiperplasia dari kelenjar-kelenjar serviks. Kemudian kelenjar-kelenjar mukosa serviks ini juga akan memproduksi mukus sebagai pelindung masuknya bakteri dari vagina. Lalu pada usia tua kehamilan atau di akhir kehamilan, mukus ini akan keluar diikuti dengan darah yang nantinya disebut dengan bloody show. Jadi bloody show ini salah satu tanda akan terjadinya persalinan, yaitu keluarnya cairan, discharge cairan dari vagina disertai dengan darah. Nah, kemudian pada sistem sirkulasi pada darah terjadi perubahan-perubahan, yaitu volume darahnya akan meningkat 50%, kemudian terjadi peningkatan sel darah merah yang akan menyebabkan konsentrasi darah sama atau turun dari keadaan sebelum hamil. Kemudian plasmanya meningkat yang akan menyebabkan penurunan hematokrit. Kemudian kebutuhan besi juga akan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya resiko tinggi anemi. Nah, ini kenapa ibu hamil perlu zat besi tambahan, karena memang kebutuhan selama hamil ini akan meningkat, dan apabila tidak dipenuhi kebutuhan besinya maka akan terjadi anemia. Nah, di sini kasus anemia pada ibu hamil juga sangat banyak sekali ya. Kemudian pada sistem sirkulasi jantung, di sini kerja jantung akan memompa darah lebih besar 50%. Kemudian ini akan mengakibatkan cardiac outputnya akan mencapai peak level saat trimester kedua. Kemudian akan terjadi penurunan pada minggu-minggu akhir kehamilan dan akan kembali meningkat sesaat setelah melahirkan. Nah, kemudian pada sistem sirkulasi yang lain, pada tekanan darah, di sini tekanan darah arteri ini akan dipengaruhi oleh posisi ibu hamil. Jadi ketika duduk maupun ketika miring. Nah, ketika duduk akan terjadi penekanan arteri brachial, sehingga akan terjadi peningkatan. Kemudian ketika posisi miring akan terjadi penekanan, sehingga akan turun tekanan darahnya. Kemudian tekanan darah akan menurun saat trimester 2 dan awal trimester 3, lalu kemudian akan terus naik, akan terus meningkat. Nah, kita harus hati-hati dengan kejadian preeklamsi atau PIH, pregnancy induced hypertension. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan cardiac output dan penurunan tahanan perifer yang akan menyebabkan sistolik dan diastolik ini akan terus menurun, dan biasanya drastis pada diastoliknya. Nah, kemudian perubahan pada sistem respirasi, di sini pembesaran uterus akan menekan paru-paru bagian bawah dan mendorong diafragma ke atas, sehingga ibu hamil akan merasa gampang lelah, sesak, nafasnya pendek-pendek. Kemudian tidal volume akan meningkat 40%, konsumsi oksigen total akan meningkat 15-20%. Biasanya RR-nya tidak akan ada perubahan. Nah, kemudian perubahan pada sistem gastrointestinal, di sini akan terjadi morning sickness, kemudian ada peningkatan gastric reflux, kemudian sensasi heartburn, kemudian motilitas usus akan menurun. Hal ini akan menyebabkan keterlambatan pengosongan gastrik. Kemudian kekuatan otot di sekitar lambung dan esofagus akan berubah, yang akan menyebabkan penurunan tekanan intraesofagus dan peningkatan tekanan intragastrik, dan juga penurunan
peristaltik esofagus yang akan menyebabkan reflux dari gastroesofageal. Kemudian terjadi konstipasi, nafsu makan akan menurun karena mungkin banyak sekali ibu-ibu hamil yang mengalami nausi, kemudian perasaan penuh karena stomach emptying time-nya juga menurun atau melambat. Kemudian terjadi epulis atau gusi memerah, mudah berdarah setelah sikat gigi dan melunak. Kemudian perubahan pada sistem urinari dan renal. Jadi di sini akan terjadi peningkatan frekuensi berkemih, kemudian terjadi juga peningkatan volume urin, kemudian glukosuria, penurunan kreatinin plasma, penurunan konsentrasi urea dan urin. Kemudian terjadi dilatasi ureter dextra mulai trimester 1 dan terjadi pada 90% wanita dengan kehamilan aterem, menurun setelah 4-6 minggu pos melahirkan. Jadi dilatasi ureter ini terjadi dextra ini terjadi karena adanya pembesaran uterus yang terletak di pinggir pelvic, jadi menyeberang dari pelvic yang akan menekan ureter sehingga sehingga dia akan terjadi dilatasi. Kemudian juga efek selain itu juga efek dari adanya perubahan endokrin, di mana dinding ureter ini akan melunak seperti itu. Kemudian adanya aliran plasma renal dan glomerulus filtrasi rate-nya meningkat mulai dari awal kehamilan sampai aterem. Kemudian adanya peningkatan konsentrasi renin dan angiotensin 1 dan 2. Di sini karena renin ini diproduksi di uterus dan ginjal sehingga ada ada peningkatan konsentrasi renin. Menurut beberapa penelitian ada juga yang menyebutkan bahwa ada konsentrasi renin di cairan ketuban, tapi untuk fungsinya untuk apa belum jelas. Kemudian adanya UTI, urinary tract infection, jadi saluran kemih, infeksi saluran kemih karena adanya stasis urin yang stasis urin dan lamanya waktu pengosongan kandung kemih. Jadi karena tadi pengosongan kandung kemihnya melambat, jadi waktunya berkurang sehingga urin akan mengendap lebih lama di area kandung kemih sehingga bisa berisiko tinggi untuk menyebabkan infeksi seperti itu. Kemudian perubahan pada sistem endokrin, di sini plasenta sebagai kelenjar endokrin utama selama kehamilan, mensekresikan 4 hormon vital yaitu HCG, HPL, estrogen, dan progesteron. Kalau HCG itu kan human chorionic gonadotropin, ini fungsinya untuk memperpanjang masa hidup corpus luteum seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kalau HPL ini human placenta lactogen, ini untuk mempengaruhi pertumbuhan fetus dan juga biasanya juga berfungsi juga persiapan payudara untuk laktasi. Nah, kemudian payudara ini estrogen akan mempengaruhi perkembangan sistem ductus, progesteron akan mempengaruhi perkembangan sistem lobus dan alveoli. Jadi untuk persiapan menyusui. Kemudian kelenjar pituitary ini akan membesar tapi tidak terlalu penting untuk keberlangsungan kehamilan. Lalu lobus anterior akan mengontrol siklus menstruasinya, sedangkan lobus posterior dia akan memproduksi oksitosin untuk kontraksi otot uterus, intra dan postpartum dan juga mempengaruhi dari laktasi. Nah, kemudian ini gambar produksi hormon HCG oleh sel tropoblast. Jadi ketika di sini terjadi ovulasi, jadi HCG ini akan diproduksi mulai dari usia 4 minggu setelah menstruasi. Jadi minggu setelah menstruasi, kemudian makanya kenapa kita ketika
kita tes pack dan sebagainya, itu kalau misalkan memang telat menstruasi terus tes pack, harusnya kalau memang hamil sudah terdeteksi karena sudah HCG, sudah ada kandungan HCG di sana, sehingga walaupun mungkin hasilnya masih samar seperti itu, dia akan meningkat terus sampai nanti di sekitar trimester 2 akan menurun seperti itu. Kemudian estrogen progesteron akan naik seperti itu. Kemudian perubahan pada sistem endokrin yang lain, kelenjar tiroid ini akan semakin membesar, kemudian adanya peningkatan basal metabolisme rate, kemudian korteks adrenal membesar tapi sekresi kortisol tidak akan berubah. Kemudian terjadi peningkatan aldosteron yang akan menyebabkan penurunan kemampuan ginjal untuk memfiltrasi garam sehingga terjadi retensi cairan yang akan menyebabkan edema pada ibu hamil. Kemudian gonadotropin akan menurun karena dihambat oleh produksi estrogen dan progesteron dalam plasenta sehingga tidak akan terjadi ovulasi dalam ovarium ketika hamil. Kemudian perubahan pada sistem integumen ini akan timbul stria gravidarum, linea nigra, plasma gravidarum maupun spider hemangioma. Kemudian juga akan terjadi peningkatan kelenjar sebasea, kelenjar keringat dan folikel rambut sehingga ibu hamil akan sering kepanasan sering berkeringat seperti itu. Nah, kemudian respon imunologi selama kehamilan. Jadi sistem imunitas ini akan melindungi wanita hamil dari infeksi. Kemudian imunitas sel ini akan dipengaruhi oleh kerja sel T dan sel B untuk menghindari respon penolakan dari wanita karena adanya fetus. Nah, ini kemudian untuk pokok bahasanya yang kedua dari adaptasi perubahan fisik dan psikologis, yaitu perubahan psikososial ibu hamil. Nah, kemudian untuk trimester pertama, ini biasanya ibu akan mengalami perasaan ambivalensi. Jadi perasaan ambivalensi itu perasaan yang bertentangan ya. Jadi kadang takut karena tahu ibu ini hamil, tapi juga ada perasaan senang seperti itu. Jadi ada perasaan yang bertentangan. Kemudian ketidakpastian tentang waktu dimulainya kehamilan. Jadi kadang pada trimester pertama, terutama ketika ibu itu mengetahui bahwa memang dirinya hamil, itu kadang ibu itu masih meraba-raba kapan ya jadinya, kok bisa hamil, ini jadinya kapan, nah seperti itu. Kemudian juga ada dirasakan ketidaknyamanan fisik, sering berkemih, mual dan muntah, kemudian kelelahan, kegelisahan, dan gangguan tidur pada malam hari. Kemudian juga adanya ketidakpastian tentang peran yang adekuat. Peran yang adekuat sebagai orang tua pada diri sendiri maupun pada pasangannya juga. Nah, kemudian juga ada ketakutan dan khayalan-khayalan, melakukan spekulasi dan antisipasi tentang peran baru dengan bantuan khayalan-khayalannya. Kemudian juga berpikir tentang masa depan dengan kecemasan dan ketakutan yang meningkat, terutama jika memang ibu ini bukan kehamilan yang pertama, kemudian jaraknya juga terlalu dekat dengan kakaknya atau kehamilan sebelumnya. Ini kadang juga ada kecemasan, kemudian ada ketakutan gimana nantinya kalau sudah lahir dua-duanya. Atau jika memang ini kehamilan pertama, karena belum ada pengalaman juga ibu ini bisa perasaannya dia sibuk dengan perasaannya masing-masing. Jadi apakah nanti bisa menjadi seorang ibu dan sebagainya. Kemudian pada trimester kedua, nah ini perasaan yang sejahtera. Nah ini biasanya itu ibu-ibu pada trimester kedua ini mengalami kondisi yang lebih nyaman, lebih menyenangkan karena sudah sudah mulai beradaptasi, kemudian sudah tidak ada ketakutan dan kecemasan yang terlalu besar seperti itu. Jadi
berbagai ketidaknyamanan fisik ini berkurang, kemudian ketakutan dan kecemasannya ini juga berkurang, apalagi jika ibu sudah merasakan gerakan janinnya. Nah, ini bisa menumbuhkan rasa sayang dari ibu kepada janin, seperti itu. Kemudian perasaan dan keadaan emosi yang labil, egois, sangat ingin diperhatikan, kemudian asyik dengan diri sendiri, kebutuhan untuk dikasih dan disayangi secara berlebihan, dan juga sangat membutuhkan perhatian dan pemahaman tentang dirinya dari orang lain, terutama dari orang-orang terdekat seperti suami, keluarga, dan sebagainya. Kemudian pada trimester ketiga, nah ini ibu ini biasanya akan mengalami uh, ke ketidaknyamanan fisik lagi, karena dengan adanya pertumbuhan janin yang semakin pesat, otomatis perutnya juga akan semakin membesar. Nah, ini bisa menyebabkan ibu cepat mengalami kelelahan, terus kemudian frekuensi berkemih semakin meningkat karena adanya pembesaran janin uterus, otomatis dia akan menekan kandung kemihnya, jadi sehingga volume dari kandung kemih juga akan berkurang. Kemudian juga ada gangguan tidur, kemudian perasaan aneh, perasaan kikuk. Gangguan tidur ini juga karena kan mungkin posisinya karena sudah perutnya sudah semakin besar, otomatis kan posisi tidur itu tidak sebebas ketika perutnya belum besar. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Kemudian juga ada perluasan dimensi psikososial. Nah, ini perubahan-perubahan tentang gambaran diri, perasaan canggung dan kaku yang berlebihan, terutama jika sudah mendekati persalinan. Kemudian juga pemusatan pemikiran dan perhatian tentang diri sendiri yang meningkat. Ada perasaan takut atau khawatir tentang kesejahteraan dan keselamatan dirinya, dan juga takut menghadapi proses kelahiran. Kemudian juga khawatir dengan kesejahteraan dan keselamatan janinnya. Jadi ada perasaan was-was, perasaan apalagi kan sudah merasakan gerakan janin. Jadi kalau misalkan janin itu tidak bergerak atau apa namanya agak lama tidak merasakan gerakan janin, nah ini ibu pasti akan merasakan kecemasan yang luar biasa seperti itu. Demikian tadi penjelasan terkait materi adaptasi fisik dan psikologi selama kehamilan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.